Suasana mencekam selama jalannya sidang dirasakan juga para artis. Larangan mengadakan keramaian dan banyaknya tempat-tempat hiburan yang ditutup berdampak langsung pada bisnis mereka. Apakah itu berarti sidang istimewa hanya menutup mata pencaharian mereka? Jelas, ada acara main dengan Java Jazz. Kebetulan albumnya baru Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan dapat Anda simak berbagai kisah mutakhir dan akurat seputar kehidupan selebriti kita, termasuk gaya hidup dan hobi unik mereka. Sidang istimewa baru saja berlalu. Isu demo dan kerusuhan selama sidang istimewa sempat membuat beberapa selebriti kita merasa khawatir. Bahkan ada sejumlah artis yang terpaksa menutup warung gaulnya. Lalu apa yang mereka lakukan selama sidang istimewa berlangsung? Kelompok vokal Tabita memang belum populer di jalur musik Indonesia. Apa bekal mereka sampai senekat itu? Fungsi kuda sebagai binatang tunggangan memiliki arti sendiri bagi Din Zainuddin, perancang busana ABBA. Apa yang membuatnya gemar mengumpulkan replika kuda? Bagi Ulfa Dwiyanti, hari memiliki arti penting. Dia percaya ada hari naas, ada hari keberuntungan. Lalu hari apa yang naas dan hari apa pula yang mengandung keberuntungan bagi Ulfa? Selama menjanda, Titi Dwijayati sempat berpikiran untuk tidak menikah lagi sebelum anak-anaknya besar. Namun belum lagi setahun perceraiannya dengan Bucek Dep, kini Titi berpacaran dengan Enrico Soekarno, mantan pacar Paramitha Rusady. Apakah mereka berencana menikah dalam waktu dekat ini? Pemirsa, sidang istimewa MPR RI baru saja berlalu. Isu kerusuhan dan demo sempat mempengaruhi sejumlah artis kita. Ya gue ngeliat sih sebenarnya biasa aja, gue pribadi ngeliat biasa aja. Memang tiba-tiba kenapa saat ini dari apa sih min satu hari sidang istimewa jalan-jalan di mana-mana macet, mencekam, udah gitu banyak mahasiswa-mahasiswa yang demo gitu loh. Kalau gue pribadi sih gue nggak ada masalah asli gitu. Gue dagang masih dagang gitu loh. Saya ngelihat sih memang yang saya rasakan sidang istimewa ini sendiri memang membawa satu suasana yang mencekam ya, karena ya istilahnya eh, ada kubu yang pro dan kontra ya. Kalau saya sih sebagai orang yang istilahnya ya awam-awam saja ya, saya sih cuma berharap bahwa sidang istimewa ini ya kalaupun bisa berjalan ya moga-moga tidak ada ancaman apalah, tidak ada kerusuhan atau apa gitu. Mau keluar negeri duitnya nggak ada. Ya mau dibilang nggak takut ya ada juga was-was ya kan. Ya inilah orang-orang seperti saya ini yang terjepit nasibnya kan. Ya kan mau keluar negeri duit nggak punya ya kan. Tapi saya berusaha menghindari tempat-tempat itu aja. Was-was, khawatir, cemas itu pasti gitu. Tapi apa ya? Ya kita selalu waspada aja gitu dan berusaha untuk menghindari itu dan berdoa pasti. Kekhawatiran atau was-was ada ya, makanya saya selama sidang istimewa ini saya nggak masuk kantor, karena kebetulan jarak dari rumah saya ke kantor tuh harus melalui jalan tol dan melewati gedung MPR. Kalau lewat jalan lain juga susah banget gitu. Was-was dan sebel kalau saya sih, jadi mengganggu aktivitas gitu. Suasana mencekam selama jalannya sidang dirasakan juga para artis. Larangan mengadakan keramaian dan banyaknya tempat-tempat hiburan yang ditutup berdampak langsung pada bisnis mereka. Apakah itu berarti sidang istimewa hanya menutup mata pencaharian mereka? jelas, ada acara main dengan Java Jazz. Kebetulan albumnya baru mau rilis, terus kemudian kita ada show, tapi karena mungkin berkenaan dengan sidang umum ini, sidang istimewa ini, jadi ya terpaksa ada 2 acara dibatalkan. Akhirnya
jadi berpengaruh gitu loh. Kayak sekarang dagang gitu ya. Karena mencekam akhirnya teman-teman pada tutup. Lihat, cuma Eko pribadi buka gitu loh. Komando kali ya. Gitu. Buka. Namun yang jadi masalah dengan kondisi kayak gitu akhirnya juga banyak pembeli yang tidak hadir gitu atau langganan jadi takut gitu. Pengaruh iya, terutama saya pribadi ya, saya takut nanti kalau lokasi syuting mesti kemana, apa dalam perjalanan aman, apa di lokasi syuting, terus di rumah gimana gitu. Tapi saya berpikir lagi, orang syuting kan mereka juga pasti berpikir nggak mau ngambil resiko gitu ya, mereka juga pasti akan berpikir sampai ke situ. Mempengaruhi banget karena saya juga kebetulan beberapa hari ini ada jadwal mixing untuk UT gitu. Kepaksa dipending karena bukan takut keluar rumah, cuman males aja gitu kalau tiba-tiba udah di luar terus macet banget. Pemirsa, isu kerusuhan dan ketatnya penjagaan jalan-jalan seputar Jakarta selama pelaksanaan sidang istimewa MPR RI sempat membuat sebagian orang enggan beraktivitas keluar rumah. Apa saja yang dilakukan para artis kita selama 3 hari itu? Ikuti penuturan mereka setelah kita cek yang berikut ini. Pemirsa, selama pelaksanaan sidang istimewa tidak semua artis berhenti dari kegiatannya. Meskipun begitu, ada juga sebagian yang memilih untuk berdiam diri di rumah. Lebih banyak tinggal di rumah. Terus untuk kegiatan-kegiatan lain, kalau misalnya nggak penting-penting banget, kayaknya nggak deh. Apalagi kalau misalnya harus melalui jalur-jalur yang kayaknya sekarang lagi rawan banget ya, mendingan nggak gitu. Iya, saya sih asli tinggal di rumah, bukan lebih banyak tinggal di rumah asli. Ya males itu, saya malesnya karena waktu kejadian 14 Mei dulu, saya lagi ada di jalan. Saya dari jam 4 sampai jam 11 malam ada di jalan tol sama tukang taksi pakai Bluebird waktu itu, inget banget. Nah jadi trauma, nggak mau lagi kejadian kayak gitu, mendingan di rumah aja. Ya mungkin enggak sih ya, kalau terpaksa keluar ya keluar aja. Tapi ya kalau nggak perlu sih, saya rasa sih lebih baik di rumah aja. Soalnya nanti kan nggak diduga-duga gitu kan. Sekarang ini nggak bisa ditebak gitu bentuk kerusuhannya itu tiba-tiba ada dicegat mobil apa gitu kan, nggak ketahuan. Pemirsa, bagi penggemar musik Indonesia, nama kelompok vokal Tabita memang belum akrab. Tapi kelima gadis yang dikomandani Richard Buntario, sutradara video klip itu, dijuluki Spice Girls-nya Indonesia. Bagaimana tanggapan kelima gadis itu sendiri? Kita ya kalau misalnya orang bilang, "Ih, lo kayak Spice Girls ya," kita nggak yang, "Ih, enggak deh, amit-amit," nggak yang kayak gitu. Terserah apa kata orang, pokoknya kita menampilkan kita tuh punya ciri tersendiri dari antara penyanyi-penyanyi, yang ada di Indonesia gitu kan. Selama ini belum ada kan penyanyi 5 cewek yang gila, ya lo gila, gue mah enggak. Jadi, gitu. Jadi nggak ada 5 cewek yang, nyanyi lagu tuh yang beat-nya cepet. Saya hanya melihat alternatif di industri musik kita, banyak grup yang tampil tapi banyak yang dijual itu adalah lagu-lagu yang mendayu-dayu, lagu-lagu melankolis. Kenapa nggak satu grup yang fun, yang bisa jingkrak-jingkrak, yang upbeat, yang bisa menawarkan suatu hiburan yang maksimal gitu. Terbukti bahwa Spice Girl sangat sukses di Amerika dengan mengkampanyekan girl power dan berhasil sekali mereka dalam mendominasi musik pop. Di Thailand juga ada grup sama seperti demikian, seperti Spice Girl 5 orang. Malah mereka terlalu mirip sekali dengan Spice Girl. Kalau Tabita agak beda, cuman nuansanya hampir sama. Jadi kami pikir, kenapa tidak ya? Sekarang sudah saatnya orang jangan sedih-sedih deh. Meski tidak mau disebut mirip Spice Girls, kelima gadis ini mengakui kehebatan kelompok vokal asal Inggris itu. Kalau gue bilang mereka tuh bukan cuma menarik, tapi perfect. Soalnya dari cara performance-nya mereka gitu ya, orang tuh jadi pengen tahu gitu. Besok tuh mereka tampilnya tuh kayak gimana sih. Tapi pada dasarnya kita tidak mau meniru gadis rempah itu gitu. Jadi sebenarnya kita berlima itu bukan gadis rempah.
Nggak, jadi tuh kita tuh sebenarnya tuh gambaran dilema remaja masa kini. Jadi Kita tuh pengen cuman ya fun-funnya aja lah. gitu. Menurut Richard Buntario, mengorbitkan kelompok vokal baru bukanlah hal yang mudah. Itu sebabnya Bos Broadcast Design Indonesia ini mengutamakan disiplin tidak hanya mengenai jadwal latihan, tapi juga dalam urusan pribadi.